Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan, aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan taufik Allah. Allah telah berikan kita kekuatan untuk menjalankan salat subuh dengan berjamaah. Dalam satu riwayat hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalal bardaini dakhala jannah." Barang siapa yang salat di waktu dua dingin, dakhala jannah, maka orang tersebut pasti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama mengatakan al-bardain artinya adalah dua waktu dingin. Dan dijelaskan dalam tafsir hadis, yang dimaksud dengan al-bardain atau dua waktu dingin adalah waktu subuh dan juga waktu asar. Ada juga ulama mengatakan yang dimaksud adalah yaitu waktu subuh dengan waktu isya. Orang yang menjaga waktu dua ini, subuh dengan asar, dakhala al-jannah kata Rasulullah, maka orang tersebut pasti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan taufik oleh Allah untuk istiqomah menjalankan salat lima waktu dengan berjamaah, sehingga dengan perkara tersebut Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu semua, bahasan kita pada pagi hari yang sangat sejuk ini, kita akan membahas mengenai bab tentang kezaliman, bahayanya kezaliman, ya, bab tentang bahayanya kezaliman. Dan saya akan mengangkat dari kitab Sahih Muslim. Kitab Sahih Muslim adalah kitab hadis yang menjadi rujukan para alim ulama. Biasanya di pondok-pondok pesantren ataupun di kampus-kampus Islam itu pasti diajarkan, biasanya yang sudah sudah kelas yang akhir itu biasanya diajarkan mengenai kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala atadruna mal muflis? Qalu al muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam innal muflis min ummati ya'ti yawmal qiyamah bis salatin was siyam was zakat. Walakin qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaqa dama hadha wa tara hadha fayuqa hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in funiyat hasanatuhu qabla an yuqda alayhi ma alayhi akhidha min khatayahu fa quriha alayhi thumma quriha fin nar wa Muslim. Di dalam kitab Sahih Muslim, Al-Imam Muslim menyebutkan pada hadis nomor 4678, beliau mengangkat hadis mengenai bab tentang bahayanya kezaliman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Inilah termasuk sistem atau cara belajarnya Nabi adalah cara dialog interaktif. Rasulullah mengatakan, "Atadruna mal muflis?" Wahai para sahabatku, tahukah di antara kalian apa al-muflis itu? Orang yang bangkrut itu siapa? Maka para sahabat mengatakan, "Qalu al-muflisu fina ma la
orang yang paling bangkrut, orang yang paling rugi di antara kami, menurut kami adalah siapa? Man la dirham lahu wala mata, yaitu orang yang tidak mempunyai dirham. Dirham artinya adalah uang perak. Wala mata, dan juga tidak mempunyai perhiasan. Inilah jawaban sahabat dari pertanyaan Rasulullah mengenai tafsir daripada orang yang paling bangkrut. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal muflisu min ummati, sesungguhnya orang yang paling bangkrut pada hari kiamat, min ummati ya'ti yaumal qiyamah bis shalah, yaitu orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat. Rasulullah, orang yang paling bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, wasyam wazakat, dan juga membawa pahala puasa dan zakat. Walakin qad syatama hada, akan tetapi dia telah mencaci atau menghina orang ini atau menghina si fulan. Wa qala fahada, dan telah menuduh si fulan, menuduh orang lain. Wa akala mal hada, dan telah makan harta si fulan. Makan harta orang ini, pertama tadi adalah mencaci orang ini, menuduh orang ini, dan makan dari harta orang ini. Wa safaka dama hada, dan juga telah menumpahkan darah orang ini. Wa daraba hada, dan telah memukul ini ataupun orang ini. Fa yuqahana min hasanatihi, maka diberikanlah seluruh kebaikan orang yang ahli ibadah tadi itu, wa hada min hasanati, kepada orang yang dizalimi tadi. Kemudian Nabi mengatakan, fa in faniyat hasanatuhu, apabila kebaikannya telah habis, qabla ayyuqa alaihi ma alaihi, sebelum kedzalimannya dibayar, akhidha min khotayahu, maka diambillah seluruh dosa-dosa orang yang kita pukul, orang yang kita ambil hartanya, seluruh dosa-dosanya, faturihat alaihi, kemudian diberikan kepada orang yang berbuat jahat tadi itu. Tsumma turiha fil nar, kemudian orang tersebut dicampakkan ke dalam api neraka. Alhamdulillah hadirin kemudian, hadis ini sangat jelas menunjukkan kepada kita semua mengenai larangan berbuat zalim. Dan juga sebagian ulama mengatakan hadis ini juga menjelaskan mengenai orang yang paling bangkrut di akhirat nanti. Siapa kata Rasulullah? Al-muflisu fina, innal muflisu min ummati ya'ti yaumal qiyamah bis shalah. Orang yang paling rugi karena sebab kezaliman tadi itu adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat. Hadirin dan hadirat yang mulia, kita telah ketahui bersama bahwasanya Rasulullah telah mengingatkan raka'atai fajri khairun minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat salat sunnah sebelum subuh qabliyah, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini pahala satu sholat. Ini pahala satu sholat. Bagaimana dengan sholat subuhnya sendiri? Yang sunnah saja itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana dengan sholat subuh itu sendiri? Sholat yang paling afdal adalah sholat subuh. Nah, makanya para ulama mengatakan sholat sunnah walaupun ribuan rakaat itu tidak bisa mengalahkan satu pahala sholat wajib. Kemudian Pak DKM yang tadi ini Pak DKM istiqomah sholat duha dari umur 20 tahun sampai 50 tahun, berarti 30 tahun. 30 tahun Pak kita sholat duha, sholat tahajud ataupun apa itu sunnah, itu tidak bisa melampaui pahala satu sholat wajib.
Satu sholat wajib sekali saja sholat subuh itu, makanya hukuman bagi orang yang tidak menjalankan sholat itu kalau dalam hukum Islam pertama dipenjara, dimintai tobatnya. Kalau dia tidak mau bertobat kepada Allah, dipenggal kepalanya. Ini hukum secara syariat Islam, Pak ya. Tapi ini tidak diterapkan di sini, Pak. Nanti bisa perang. Nah, itu makanya para ulama mengatakan dosa meninggalkan sholat itu lebih besar daripada naudzubillah berbuat zina. Itu pahala meninggalkan sholat. Apa? Dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa melakukan zina. Nah, kata Rasulullah, orang yang paling rugi adalah siapa? Orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, wasyam, dan juga membawa pahala puasa sunnah ataupun yang wajib, wazakatin, dan juga membawa pahala zakat. Zakat itu ada dua, zakat yang wajib itu namanya zakat fitrah ataupun zakat mal, dan zakat yang sunnah namanya infak ataupun sedekah. Walakin, kata Rasulullah, walakin akan tetapi qad syatama hada, orang yang rajin salat tadi itu, puasa rajin, zakat rajin, qad syatama hada, dia telah mencaci dengan lisannya, menghina lisannya si fulan ataupun bapak ini. Makanya hadirin yang mulia, dosa yang termasuk dosa yang paling besar menurut para ulama adalah dosa menggibah. Jadi menggibah, dosa lisan, dosa mencaci orang lain, ini termasuk dosa-dosa besar. Makanya kata para ulama, ketika seseorang itu telah menggibah seseorang, membicarakan aib seseorang, maka secara otomatis saat itu juga itu telah berpindah pahala orang tersebut kepada bapak ini. Contohnya bapak siapa namanya? Pak Surinto mencaci Bapak DKM ataupun menggibah. Ini dasar Pak DKM orangnya kayak gini. Naudzubillah, dia menggibah atau mencaci atau menghina, maka saat itu juga seluruh pahala Bapak pindah kepada Pak DKM. Ini bahaya gibah ini, Pak. Makanya para ulama mengatakan dosa menghina juga termasuk dalamnya. Ini lebih besar daripada dosa berzina. Kalau dosa berzina itu, Pak, itu kaitan antara dia dengan Allah. Tapi kalau dosa mencaci atau menggibah, membicarakan aib orang lain, ini adalah kaitan dengan manusia. Dan dosa kepada manusia itu lebih besar daripada dosa kepada Allah. Jadi prosesnya sangat sulit, Pak, ketika kita punya kesalahan kepada manusia yang lain. Kemudian Nabi mengatakan sebab kenapa orang tadi dikatakan rugi. Yang kedua adalah apa? Wa qala fahada, dan orang tersebut telah menuduh seseorang berbuat yang tidak baik. Kemudian wa akala mal hada, dan juga telah makan harta orang ini tanpa dengan haknya. Korupsi, ya, mengambil harta orang lain tanpa dengan haknya, tanpa dengan izin, atau kita meminta secara langsung, maka ini adalah kezaliman yang dengan kezaliman tersebut orang tersebut akan mendapatkan gelar orang yang paling tinggi pada hari kiamat. Dan kata Rasulullah SAW di dalam hadis, termasuk al-iqrah. Iqrah itu adalah jarum, Pak. Jarum yang kita ambil dari seseorang. Jarum yang kita ambil dari seseorang tanpa dengan haknya, maka jarum tersebut akan menjadi sebab orang yang mengambil yang tadi itu menjadikan orang tersebut diambil pahalanya pada hari kiamat. Makanya ini adalah perkara yang sangat harus kita hati-hati terhadapnya. Kemudian Nabi mengatakan wa daraba hada wa safaka dama hada, dan orang tersebut telah menumpahkan darah, membunuh secara langsung atau juga memerintahkan orang lain. Wa daraba hada, dan juga orang tersebut telah memukul seseorang. Maka ini semua adalah bentuk-bentuk kezaliman yang akan menjadikan sebab orang tersebut
rugi pada hari kiamat. Kemudian hadirin yang mulia, para ulama telah berkesimpulan dari hadis ini bahwasanya hadis ini selain menunjukkan larangan atau haramnya sifat zalim, hadis ini juga menunjukkan bahwasanya dosa-dosa kepada manusia itu Pak, itu lebih berat daripada dosa-dosa kita kepada Allah. Contohnya, kita berbuat dosa kepada Allah, ya apalah itu tidak sholat selama berpuluh-puluh tahun Pak. Ada seseorang tidak sholat berpuluh-puluh tahun, dia dapat hidayahnya ketika sudah umur 50 tahun. Maka dengan satu kali dia tobat kepada Allah Pak, itu sudah cukup bagi dia untuk terhapus dosa-dosanya selama ini. Dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan ada seseorang yang hidup di zaman Bani Israel, zaman Bani Israel terdahulu maksudnya, itu yang sudah membunuh 99 orang. Dan dengar tadi siapa ya? Maka orang tersebut datanglah kepada seorang salih, kepada orang saleh. Tapi dia bukanlah orang yang berilmu. Wahai syekh, wahai bapak lah bahasa kitanya, saya mau mengadukan sesuatu. Saya sudah membunuh 99 orang. Apakah ada bagiku taubat kepada Allah? Apakah ada pengampunan dosa dari Allah? Maka syekh tadi mengatakan tidak ada taubat bagimu. Akhirnya apa? Akhirnya orang tersebut dibunuh menjadi berapa Pak? Menjadi 100. Akhirnya datang dia kepada ulama, sehingga apa? Sehingga genaplah menjadi 100 orang. Kemudian dia bertanya, wahai ulama, wahai syekh, aku sudah membunuh 100 orang. Diceritakanlah semua kejadian yang telah dia lakukan. Apa yang terjadi? Kata ulama tadi, wahai saudaraku, ketahuilah tidak ada antara kamu dengan taubat penghalang, kecuali tempat ini adalah tempat yang tidak baik. Maka kamu datanglah ke suatu tempat, di sana banyak orang-orang saleh, banyak para penuntut ilmu, sehingga kamu akan bisa memperbaiki diri kamu di sana. Nah, dosa yang ini bukan hanya membunuh Pak, dan dia itu sebelumnya adalah orang-orang yang memang tidak mau beribadah kepada Allah. Itu dengan sekali kali taubat Pak, itu sudah menghapuskan dosa-dosanya dia selama ini. Tetapi dosa kita kepada manusia Pak, dosa kita kepada manusia itu tidak bisa dihapuskan kecuali harus minta dihalalkan. Makanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau mencatat dalam kitab Riyadhus Shalihin mengenai beberapa syarat taubat. Syarat taubat itu ada 3. Apabila dosanya ini berkaitan dengan dosa kepada manusia. Pertama adalah meninggalkan. Jadi ketika kita apabila berbuat maksiat kepada Allah, kita harus meninggalkan sebagai bentuk pertobatan. Yang kedua adalah menyesali. Kata Rasulullah SAW, orang yang menyesal dari dosa yang telah ia lakukan ini termasuk bentuk pertobatan. Di antara kita semua pernah bermaksiat kepada Allah, ada perasaan menyesal dalam hati. Dan ini kata Rasulullah, ini adalah termasuk bentuk pertobatan yang akan menghapuskan dosa-dosa ia di selama ini. Yang ketiga adalah apa? Berazam untuk tidak melakukan kembali. Untuk tidak melakukan kembali, ini adalah syarat ataupun syarat taubat yang ketiga. Pertama tadi adalah meninggalkan, menyesali, kemudian yang ketiga adalah berazam atau bertekad kuat dalam hati untuk tidak mengulangi lagi. Dari Imam Nawawi mengatakan ini adalah syarat taubat apabila kita dosa kepada Allah. Apabila dosa kepada manusia, maka harus ditambah satu Pak, yaitu minta dihalalkan atau mengganti sejumlah uang atau kedoliman yang kita ambil. Contohnya di antara kita pernah mengambil uang mungkin 1 juta, 2 juta, ada mungkin 100.000, maka dosa kita ini walaupun sudah sholat taubat ribuan rakaat, itu tidak akan terhapus Pak.
Tidak akan terhapus kecuali setelah kita mengambil uang 1 juta kepada pemiliknya. Terus bagaimana kalau seandainya orang yang kita doliminya adalah teman kita dulu waktu SMP atau SMA atau waktu kuliah dan sekarang sudah hilang kontak, bagaimana caranya? Para ulama mengatakan termasuk juga cara untuk mengembalikan harta terhadap orang yang kita ambil haknya adalah dengan apa? Pertama, kalau sudah tidak ada keluarganya lagi ataupun mungkin saudaranya yang lain, maka kita boleh mensedekahkan uang senilai harta yang kita ambil, kita niatkan untuk si fulan. Mungkin dulu Bapak pernah ambil uangnya Pak DKM 1 juta. Nah, beliau sudah sudah meninggal dunia dan memang keluarganya total tidak ada sama sekali. Maka Bapak boleh mensedekahkan harta itu kepada siapapun itu, kepada fakir miskin, diniatkan ini untuk Bapak si fulan, padahal kita akan membayar utangnya dia sebenarnya. Dan kalau seandainya tidak kita kembalikan ini Pak, ini kita akan termasuk dalam hadis ini tadi. Seluruh kebaikan Bapak nanti pada hari kiamat akan diberikan kepada Pak TKM. Itu baru 1 orang Pak. Bagaimana kalau 10 orang yang kita zalimi? Pasti tuntutannya akan lebih banyak. Bahkan hadirin yang mulia, di dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan ada seorang perempuan di zaman Nabi. Ada seorang perempuan di zaman Nabi yang ahli tahajud, ahli puasa. Malamnya tahajud, siangnya puasa sunnah. Kalau yang wajib itu sudah pasti dikerjakan. Dia ahli tahajud, ahli puasa. Nabi bersabda dalam Sahih Bukhari. Nah, tapi Rasulullah mensifati dia finar, perempuan tersebut berada di dalam neraka. Kenapa? Karena ternyata perempuan ahli ibadah tersebut dia tidak bisa menjaga lisannya dari menyakiti tetangga-tetangganya. Ini bahaya kezaliman Pak. Perempuan tersebut tidak pernah bisa menjaga lisannya dari menyakiti tetangga-tetangganya. Jadi Pak, Masya Allah, alhamdulillah, ternyata dosa kita kepada manusia ini bisa menghapuskan amal-amal kita. Ini tadi hadisnya. Jadi kezaliman yang kita lakukan kepada manusia ini bisa menghapuskan amal-amal kebaikan kita. Dan hadis ini juga yang dicatatkan, hadis yang kita sebutkan tadi itu, yang di awal tadi, itu tidak menunjukkan buruknya orang yang ahli ibadah. Ini harus dibedakan Bapak Ibu semua. Hadis yang kita baca di awal tadi itu mengenai tentang kezaliman dan juga orang yang bangkrut tadi, ini tidak menunjukkan sama sekali mengenai kerugian atau celaan kepada seorang ahli ibadah, ahli puasa, ahli sholat, ahli zakat, bukan Pak. Tetapi hadis ini menunjukkan mengenai celaan terhadap kezaliman. Kenapa harus dibedakan? Karena terkadang orang ini salah menilai Pak. Ini Bapak Ibu sudah haji, kok masih seperti ini ya perbuatannya? Gak mau sholat, zalim kepada tetangga, hajinya nggak benar. Jadi Pak, ketika ada orang berbuat maksiat, berbuat yang tidak baik Pak, kita tidak boleh mengkait-kaitkan dengan kedudukan dia. Orang ini Pak Haji ini Pak Ustaz, orangnya seperti ini nggak boleh Pak. Keustazan dia, kealiman dia, kehajian dia, itu gak ada hubungan dengan orang zalim tadi. Makanya ada satu teman saya dari Medan, itu sama-sama belajar di sini di pesantren kita. Jadi ada satu teman saya, ya lagi nyantai ngobrol begini tentang ilmu. Kalau seandainya ada seorang hafiz Quran atau seorang ulama, dia berbuat dosa, mungkin pacaran atau bila berbuat yang tidak baik seperti itu, maka teman saya dia ngomong begini, ini dia adalah manusia biasa kita. Jadi saya terkesan Pak ketika ada teman saya tadi mengatakan, ketika ada seorang hafiz Quran atau orang-orang yang dianggap soleh berbuat maksiat, ini menandakan dia itu adalah manusia. Manusia itu tepatnya salah dan lupa. Jadi kita tidak boleh mencela posisi dia di hadapan Allah atau di hadapan manusia yang lain. Jadi hadis ini para ulama mengatakan hadis ini bukan celaan terhadap orang yang rajin sholat, rajin zakat dan rajin puasa.
Tapi hadis ini akan menunjukkan mengenai celaan kepada orang-orang yang berbuat zalim. Yang puasa saja, Pak. Yang puasa saja, yang zakat, yang sholat. Kalau dia berbuat zalim, itu amalnya akan hapus, dosanya akan dilemparkan kepada orang lain. Bagaimana kalau yang tidak sholat, Pak? Lebih banyak lagi hutang-hutangnya nanti banyak. Kemudian kisah yang berikutnya, ada seorang laki-laki zaman Rasulullah ikut berperang bersama Nabi. Ikut berperang bersama Nabi, dan dia sudah membunuh berapa puluh orang-orang kafir, dibunuh sama dia. Tapi dalam perjalanan jihadnya dia telah mengambil satu rida atau selendang yang biasanya dipakai oleh para ustaz, para kiai, yang ditaruh di sini, Pak. Itu namanya rida dalam bahasa Arabnya. Burda atau rida yang taruh di sini, Pak. Biasanya kan kalau kiai di Jawa terutama itu kan ada di selempang di sini kan. Itu namanya rida atau burda. Nah, ada seorang laki-laki di jalan Rasulullah ikut berjuang bersama Nabi, mengambil mengambil burda yang seharusnya ini adalah hartanya dia nantinya. Makanya karena Rasulullah itu mendapatkan ini dari ghanimah. Ghanimah itu adalah rampasan perang. Ketika orang Islam melawan orang-orang Yahudi ataupun orang-orang kafir di zaman itu nanti akan ada namanya rampasan perang. Itu namanya ghanimah. Nah, sebenarnya harta ini burda ini nantinya itu milik dia, tapi dia ambil sebelum waktunya. Apa kata Rasulullah? Huwa finnar, laki-laki tersebut berada di dalam neraka. Ngeri gak itu Bapak Ibu semua? Gara-gara budak, Pak. Gara-gara selendang doang, ikut berjuang bersama Nabi, tapi dia ambil tanpa dengan haknya, belum pada waktunya, maka budak tersebut menyebabkan seseorang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan kezaliman yang lebih besar daripada itu semua? Ada kisah lagi dalam Sahih Bukhari juga, ada seorang perempuan juga yang pernah mengurung kucing. Pernah, Pak? Pernah dengar itu, Pak? Yang mengurung kucing itu ada seorang ahli ibadah mengurung kucing, Pak. Mungkin kucingnya bandel. Karena memang ini kan kucing ini kan kalau kita nggak suka itu kan, memang kucing ini sering buat salah dia. Kadang-kadang ada makanan kita juga diambil, ayam dan lain-lain diambil ya sama kucing. Memang kucing ini dari sisi ini ya, walaupun ini kita nggak bicara masalah yang senang ya. Ini kucing kadang-kadang nakal, mungkin sampai kadang saking nakalnya sampai itu kucing tadi dikurung nggak dikasih makan, nggak dikasih minum sampai dia mati. Padahal ini ahli ibadah, perempuan ini ahli ibadah. Ini sabda Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan orang tersebut berada di dalam neraka. Inilah bahaya daripada kezaliman, akan menghapuskan amal-amal kita, akan bisa memindahkan pahala-pahala kita kepada orang yang kita zalimi. Nampaknya kita cukupkan sampai sini, Pak. Mungkin ada tambahan atau apa yang mau disampaikan, boleh disampaikan dan saya jawab yang